Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe video saya, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi penjelasan mengenai ganda silbe ya. Tentu teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi tentang nutrisi atau pupuk buah dengan merek dagang Ganda Silbe, karena Ganda Silbe ini merupakan produk yang cukup lama dan sudah banyak digunakan oleh petani untuk merawat atau meningkatkan atau memaksimalkan kualitas buah ya, khususnya dalam hal ini yaitu untuk tanaman padi ya. Nah, Ganda Silbe ini bukan cuma untuk tanaman padi, tapi bisa untuk tanaman yang lainnya seperti cabai dan yang lain-lain. Yang jelas dia fokus pada buahnya ya kalau Ganda Silbe. Nah, Ganda Sil ini sebenarnya ada dua jenis teman-teman, ada Ganda Sil D, ada Ganda Sil B. Nah, adapun untuk Ganda Sil D itu digunakan untuk fase vegetatif ya. Nah, adapun untuk Ganda Sil B ini digunakan untuk fase generatif ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini Ganda Sil B ini adalah pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu yaitu cara aplikasinya dengan cara dispray. Artinya pemberian Ganda Sil B pada tanaman, khususnya tanaman padi, yaitu dengan cara dispray mengenai daun padinya. Nah, seperti itu ya. Jadi penyerapan nutrisi yang terkandung dalam Ganda Sil B itu lewat daun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, Ganda Sil B ini dari perusahaan Dewi Kayangan ya. Nah, adapun untuk berat bersihnya yaitu 500 gram. Nah, ini seperti ini 500 gram teman-teman. Nah, ini tadi saya habis buka satu kardus. Nah, isinya berapa tadi saya nggak ngitung ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Untuk Ganda Sil B ini di dalamnya itu berbentuk tepung yang larut dalam air dengan cepat dan sempurna. Nah, menurut pengalaman saya teman-teman, ketika saya menggunakan Ganda Sil B, ketika saya campur dengan air 100% Ganda Sil B ini larut dengan air dan sangat cepat ya. Tinggal kita aduk-aduk, dia otomatis langsung mencampur dengan air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih kalau kita lihat dan kita perhatikan di sini ada logo ya meling-meling seperti ini ya. Nah, nih kalau Ganda Sil B seperti ini. Jadi ada logo yang meling-meling. Nah, seperti itu. Seperti hologram ya. Nah, ini ada SNI, ada nomor pendaftaran Kementan ya. Dan ini expirednya ini 2023. Jadi kalau sekarang 2020 ke 2023, jadi masih lumayan lama ya. Tanggal 4 bulan 8 2023. Nah, itu adalah masa atau expirednya ya, kadaluarsanya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tentang waktu aplikasi dan kandungan ataupun dosis penggunaan pupuk buah atau nutrisi buah Ganda Sil B ini, yaitu kita lihat nih belakang. Nih saya bacakan ya. Ganda Sil B mempunyai susunan yang khusus ya, diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Nah, jadi Ganda Sil B ini teman-teman, saya ulangi sekali lagi, memang dia fokus kepada buahnya ya, buah ya. Nah, seperti itu. Jadi aplikasinya yaitu di fase generatif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, setelah tanaman menunjukkan tanda-tanda pembentukan kuncup bunga, gunakan Ganda Sil B sebanyak 10-30 gram per 10 liter air.
8-10 hari sekali tergantung dari keadaan tanaman. Nah, ini aplikasinya ya. Selanjutnya, Gandasil B dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis ya. Seperti ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat anjuran penggunaan ini yaitu kita menggunakan 10-30 gram per 10 liter air ya. Jadi kalau misalnya tangki kita 16 liter ya tinggal kita mau pakai yang berapa gram ya. Artinya ini kisarannya 10-30. Nah, seperti itu ya. Ya, artinya kita sesuaikan dengan keadaan tanaman ya yang ada di daerah kita atau sekeliling kita. Nah, ini untuk aplikasinya yaitu setiap 8-10 hari ya sekali tergantung dari keadaan setempat. Nah, artinya tergantung kondisi tanaman. Kalau kiranya sudah cukup ya kita berhentikan, kalaupun belum cukup kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut pengalaman saya pribadi kawan-kawan ya, Gandasil B ini kalau untuk saya pribadi aplikasinya itu cuma 2 kali teman-teman, yaitu ketika tanaman padi bunting tua atau bunting ya. Selanjutnya itu yang aplikasi pertama, dan untuk aplikasi yang kedua ketika buah padi sudah keluar semua dan setelah pembungaan. Jadi bulir padi itu setelah pembungaan, selesai pembungaan maka proses yang selanjutnya itu mulai pengisian. Nah, di fase pengisian itulah saya aplikasikan Gandasil B ini yang kedua. Dan adapun untuk dosis ya saya pribadi ini ya untuk 1 hektar dalam satu aplikasi saya butuh 2 bungkus Gandasil. Nah, adapun kalau misalnya 1 hektar karena saya 2 kali aplikasi berarti saya butuh 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini untuk 1 hektar 1 musim. Nah, itu kalau saya pengalaman saya pribadi teman-teman. Yang jelas ya, ingat kita sesuaikan ya tergantung dari keadaan setempat. Jadi kita lihat tanaman kita apakah memang kurang nutrisi atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, adapun untuk komposisi ini ada nitrogen yaitu 6% ya, fosfor 20%, kalium 30%. Nah, teman-teman saya rasa sudah paham mengenai kandungan nitrogen, fosfor, kalium ya. Nah, kalau secara umum nitrogen ini yaitu membuat tanaman lebih hijau ya, mempercepat pertumbuhan tanaman ya seperti tinggi, jumlah anakan, cabang dan yang lain-lainnya ya. Nah, itu kalau yang kandungan N. Makanya di sini di Gandasil B ini kandungan N-nya cukup kecil yaitu 6% teman-teman. Nah, kenapa harus ada N ya? Harus ada N karena kandungan N ini juga ini mampu menambah protein ya pada buah ya, buah padi ya. Sehingga ketika kandungan N itu tercukupi di fase-fase generatif, maka tanaman itu kandungan proteinnya akan lebih tinggi ketika N-nya tercukupi ya, seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi ketika memang kita kebanyakan kandungan N di fase generatif ya, itu biasanya tanaman akan lebih mudah terserang hama penyakit ya. Misalnya seperti tikus, seperti jamur dan yang lain-lain ya. Ketika kita tanaman kita terlalu banyak kandungan N karena dia akan hijau terus dan dia akan tampak lebih muda terus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan itu juga akan mengganggu proses pembungaan dan pembuahan itu sendiri. Nah ya, kalau misalnya di fase generatif kita kasih kandungan N yang tinggi. Dan selanjutnya ini ada fosfor ya teman-teman. Nah, fosfor ini sebenarnya secara umum yaitu merangsang pertumbuhan akar ya. Jadi dia akar agar nanti akarnya itu lebih maksimal dalam menyerap makanan atau unsur hara yang ada di dalam tanah. Dan masih banyak lagi kandungan fosfor itu apa manfaatnya buat tanaman ya teman-teman.
Dan selanjutnya ini untuk kalium, yaitu kaliumnya yaitu 30% ya. Ini cukup tinggi teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Secara umum ya, untuk kandungan kalium ini yaitu meningkatkan proses fotosintesis, yaitu artinya pemasakan makanan ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu memperkuat batang ya, dan mempercepat pertumbuhan akar. Nah, seperti itu. Jadi akarnya akan lebih sehat kembali. Yang selanjutnya yaitu kandungan kalium ini yaitu meningkatkan mutu buah ya. Bisa dari bobotnya, jumlah buahnya, ketahanan terhadap penyakit. Nah, seperti itu ya kawan-kawan untuk kalium secara umum ya. Nah, makanya tanaman ketika dia kekurangan unsur kalium ya, khususnya tanaman padi, maka dia akan tumbuh kerdil ya. Jadi kalau tanaman kita kekurangan unsur kalium, maka dia akan tumbuh kerdil. Nah, seperti itu ya. Atau juga bisa disebut juga dengan penuaan lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun nanti ketika dibulir gabah ya, bulir gabahnya itu ya, itu kurang berbobot ya. Bahkan ada yang tidak berisi atau hampa, atau ada yang rusak dan yang lainnya ya. Itu kalau misalnya kekurangan kalium ya. Dan untuk batang padinya itu mudah roboh teman-teman. Jadi dia ketika batang padi itu kekurangan unsur kalium, maka dia itu mudah roboh, akarnya tidak sehat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi maka dengan seperti itu ya, ketika tanaman memang benar-benar kekurangan unsur kalium, maka dia juga akan mudah terserang penyakit ya, seperti penyakit blas ya, busuk batang, berdak daun, dan yang lainnya. Nah, itu ya mengenai gandasil B, kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini juga dilengkapi dengan unsur magnesium ya, mangan atau Mn, boron, tembaga, kobal, dan seng ya, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, bisa dilihat sendiri teman-teman, bahasa Inggris ini. Nah, ini ya. Oke teman-teman, ini mengenai penjelasan dari pupuk daun yang lengkap dan sempurna dengan merek dagang Gandasil B. Oke, tinggal aplikasi nanti di lapangan. Jangan lupa like and subscribe video saya. Nanti teman-teman akan melihat tentang bagaimana cara saya aplikasi Gandasil B pada tanaman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan ya. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.